Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Terkhusus pada hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amaliah kita pada hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah juga atas keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mengawali khutbah pada siang hari ini saya selaku khatib mengajak, mari kita senantiasa tingkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah berserta sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kalah penting, mari kita jauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan mana kita mampu melaksanakan hal tersebut, kita akan selamat bahagia di dunia sampai di akhir nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sempurnanya Rasulullah SAW, begitu banyak akhlak mulia yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dan salah satu akhlak yang ada pada diri Rasulullah dan patut kita teladani adalah sifat tawadhu. Sifat tawadhu atau sifat rendah hati adalah salah satu sikap mulia yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bersikap rendah hati akan menghindarkan diri kita dalam sikap sombong, dalam sikap takabur dan tinggi hati tentunya. Orang yang bersikap rendah hati akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dicintai sesama manusia. Karena orang yang bergaul dengan orang yang rendah hati, maka dia akan terlindung dari keburukan lisan maupun tangannya. Dalam kitab Syahrul Manaqib dikutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, At-tawaddu'u min akhlaqil anbiya wa takabburu min akhlaqil kuffari wal fara'inah. Tawaddu'u wa jalisul masakin takunu min kubara'illah wa takhruju minal kibr. Tawaddu, rendah hatilah kalian, karena rendah hati adalah akhlak para nabi. Sementara takabur adalah akhlak orang-orang kafir dan Fir'aun.
Bersikap tawadhulah kalian dan duduklah bersama orang-orang fakir. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan terhindar dari sifat sombong. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul telah menjadikan sikap tawadhu sebagai salah satu amalan mulia yang dapat menghantarkan manusia meraih kemuliaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan, "Man tawaddu'a lillah wa rafa'ahu Allah, wa man takabbara wa sana Allah," kata Rasulullah. Barang siapa yang bersikap rendah hati karena mengagungkan Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang bersikap tinggi hati atau takabur, niscaya Allah akan menempatkannya di kedudukan yang rendah tentunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk senantiasa bersikap tawadhu kepada siapa? Kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang yang juga bersikap tawadhu. Karena kebaikan haruslah dibalas dengan kebaikan. Adapun keburukan dalam kondisi-kondisi tertentu bisa dibalas dengan yang setimpal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Tawaddu ma'al mutawaddi'in, fa inna tawaddu ma'al mutawaddi'in shadaqah, wa takabbaru ma'al mutakabbirin, fa inna takabbaru ma'al mutakabbirin shadaqah." Bersikaplah tawadhu, rendah hati terhadap orang-orang yang bersikap tawadhu. Karena sesungguhnya bersikap tawadhu terhadap orang yang bersikap tawadhu merupakan sedekah. Dan bersikap tinggi hati terhadap orang yang bersikap tinggi hati atau takabur. Karena bersikap tinggi hati terhadap orang-orang yang sombong itu juga merupakan sedekah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami tentu kita bersikap rendah hati atau tawadhu kepada orang lain karena apa? Karena melihat atau bukan karena melihat jabatan, bukan karena melihat status sosial atau melihat harta kekayaannya. Akan tetapi hendaklah kita bertawadhu kepada orang lain karena faktor usia yang pertama atau senioritas, kemudian faktor keilmuan, juga faktor keagamaan atau religiositas, dan seseorang penghormatan kepadanya sebagai sesama orang yang beriman, dan faktor-faktor lain yang diperintahkan dalam agama. Perlu kita pahami, kalau kita bersikap rendah hati terhadap orang lain hanya karena faktor jabatan, hanya faktor status sosial, faktor kekayaan, atau faktor-faktor lain yang tidak dibenarkan dalam agama, maka dalam hal itu akan merugikan kita sendiri tentunya. Dalam hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Man jalasa ila ghani fatadda'a lahu lidunya tusibuhu dhahaba sulusa dinihi wa dakhalan nar." Barang siapa yang duduk di hadapan orang kaya lalu emang hinakan dirinya terhadapnya karena faktor kekayaan yang dimilikinya, maka ia akan kehilangan 2/3 dari agamanya dan ia pun akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun puncak daripada sikap tawadhu adalah jika kita mampu mengucapkan salam terlebih dahulu tatkala kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim. Mengapa demikian?
Karena memulai suatu kebaikan, termasuk mulai mengucapkan salam, butuh kelapangan hati tentunya, butuh keikhlasan dan kerendahan hati. Dan semua itu tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang mempunyai sifat tawadhu atau rendah hati. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan, Ra'sut tawadhu ayyabtadi abis salam ala man laqiyahu minal muslim fil majalis. At-tawadhu ma'idus syaraf. Puncak daripada sikap tawadhu adalah jika seseorang mau memulai untuk mengucapkan salam kepada orang muslim lainnya yang dijumpainya tentunya dalam berbagai majelis. Sikap tawadhu adalah lambung atau sumber daripada kemuliaan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti sifat rendah hati atau tawadhu tidaklah berarti rendah diri. Sikap rendah hati tidak akan menyebabkan seseorang menjadi rendah ataupun hina. Akan tetapi sebaliknya, sikap rendah hati justru akan menyebabkan kita menjadi mulia dan terhormat, baik di mata Allah maupun di mata sesama manusia. Justru sikap tinggi hati atau sikap menganggap diri hebat dan terhormat, maka sikap semacam inilah yang akan membawa kita kepada kehinaan diri. Karena Allah dan sesama manusia pasti tidak akan pernah menyukai orang-orang yang tinggi hati tentunya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita berusaha senantiasa bersikap tawadhu dalam pergaulan kita sehari-hari tentunya. Karena tawadhu adalah akhlak para nabi dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, di penghujung khutbah kali ini saya akan sampaikan salah satu kisah. Sebagaimana pada hari-hari biasanya Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah, tergegas bangun untuk dapat mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang lainnya tentu. Pada saat itu langit masih amat gelap ketika Ali keluar dari rumah dan berjalan tergesa-gesa menuju ke masjid. Sementara Bilal sudah memanggil-manggil dengan suara azan yang berkumandang merdu di segenap penjuru dan sudut-sudut kota Madinah. Namun ketika Ali bin Abi Thalib berada di jalan menuju tempat jamaah yang jaraknya masih cukup jauh, ternyata di depan Ali ada seorang kakek tua yang beragama Yahudi. Beliau berjalan melangkah penuh dengan pelan-pelan karena usianya yang telah lanjut, dan kakek itu pun berjalan dengan tertatih-tatih. Ali bin Abi Thalib sebenarnya sangat tergesa-gesa agar tidak ketinggalan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid dan qobliyah subuh tentunya. Kemudian dilanjutkan sholat subuh bersama Rasulullah SAW dan bersama sahabat lainnya. Akan tetapi lantaran Rasulullah SAW mengajarkan supaya setiap umat Islam senantiasa bersikap tawadhu, bersikap rendah hati dan menghormati orang yang lebih tua, siapapun orang tua itu dan apapun agamanya, maka Ali pun dengan ikhlas berjalan di belakang kakek itu. Karena kakek itu berjalan sangat lambat, maka Ali pun melangkah sangat pelan juga. Dan Ali tidak sampai hati untuk mendahulunya, takut kalau kakek Yahudi tersebut jatuh karena usianya. Hadirin rahimakumullah, akibat dari perjalanan yang pelan ini, maka pada waktu Ali mendekati masjid, langit pun sudah hampir kuning. Dan ketika kakek itu melanjutkan perjalanan melewati masjid, barulah Ali bergegas memasuki masjid.
Dan Ali sendiri menyangka bahwa sholat subuh pasti sudah selesai, namun ia tetap cepat-cepat masuk ke dalam masjid. Hadirin rahimakumullah, akan tetapi alangkah terkejutnya Ali tatkala mendapatkan bahwa Rasulullah dan para sahabat masih ruku pada rakaat yang kedua, yang berarti Ali masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh sholat berjamaah. Singkat cerita, setelah Rasulullah SAW mengakhiri sholatnya dengan salam, lalu melakukan zikir bersama dan selesai berdoa, Umar bin Khattab pun memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa hari ini sholat subuh engkau tidak seperti biasa ya Rasulullah? Kenapa? Kenapa berbeda ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Biasanya engkau ruku dalam rakaat," kata Abu Bakar tadi, "tidak sepanjang ini ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau ruku lama sekali ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Aku pun tidak tahu. Cuma tadi pada saat aku sedang ruku pada rakaat kedua, malaikat Jibril turun lalu menekan punggungku sehingga aku tidak bisa bangun untuk i'tidal." Umar bin Khattab makin heran, "Mengapa Jibril berbuat demikian ya Rasulullah?" Rasulullah pun menggelengkan kepala seraya berkata, "Aku juga belum tahu, karena malaikat Jibril belum menceritakannya kepada aku." Kaum muslimin rahimakumullah, dengan perkenaan Allah, beberapa waktu kemudian malaikat Jibril pun turun dan ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, aku tadi diperintahkan Allah untuk menekan punggungmu dalam rakaat yang kedua, sengaja agar Ali bin Abi Thalib mendapat kesempatan untuk sholat berjamaah bersamamu. Karena Allah sangat suka kepadanya bahwa ia telah menjalankan ajaran agama secara bertanggung jawab, yaitu bersikap tawadhu serta menghormati orang yang lebih tua, meskipun orang tua itu adalah seorang kakek yang beragama Yahudi." Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika punggungmu tidak kutekan tadi, pasti Ali akan terlambat dan tidak memperoleh peluang untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah bersamamu ya Rasulullah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, inilah buah daripada sifat tawadhu. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemuliaan tinggi kepada orang-orang yang berlaku atau berbuat tawadhu. Oleh karenanya, sudah sepantasnya siapapun kita, bisa kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib, beliau sangatlah tawadhu meskipun yang di depannya adalah seorang kakek yang beragama Yahudi. Semoga kita dikaruniai oleh Allah berupa pertolongan untuk dapat bersikap tawadhu dan dimanapun dalam pergaulan kita sehari-hari. Ini menunjukkan insyaallah kita akan terhindar dari sikap sombong dan orang tawadhu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah khutbah pada siang hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi bagi kita semua, siapapun kita, tidak dipandang oleh Allah, tapi siapapun kita tidak ada salahnya jika kita bersikap tawadhu. Semoga Allah senantiasa merahmati kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين أحمده سبحانه وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين المهتدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.